Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan saya Laras Tahira dalam acara podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Gimana kabarnya sore hari ini teman-teman? Semoga selalu fit ya. Dan sudah siap nih menyaksikan podcast ataupun ini obrolan yang pastinya penting buat kita, apalagi anak-anak millennials dan juga Gen Z yang lagi nonton sore hari ini atau malam atau pagi atau kapanpun itu di tempat Anda ya. Dan sebelum mulai ini aku mau ngasih salam khas podcast ini dulu. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan tenang aja buat teman-teman yang nggak sempet buat nontonin podcast yang satu ini kita tayang di beberapa platform. Di antaranya ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Partai Perindo, tentunya di @partaiperindo. Kemudian kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Dan kita juga punya hadiah dong, tenang aja. Kita bakal bagi-bagi e-voucher belanja totalnya Rp300.000. Ada 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000. Tentunya ini bakal dibagiin untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Jadi stay tune terus karena kita punya tema yang menarik hari ini dan tentunya ini lumayan penting ya, yaitu kasus hepatitis akut terus naik, waspada dan cegah. Dan tentunya Laras nggak bakalan sendirian. Sudah kehadiran di sini tamu spesial. Ada Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Pelayanan Sosial DPD Partai Perindo Jakarta Pusat, Bapak Dani Rahman. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Mbak Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku manggilnya, jadi tadi udah briefing sedikit. Aku panggilnya Bang Dani ya. Betul. Bang Dani supaya kita terlihat akrab nih. Setuju. Kabar sehat ya Bang Dani ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tentunya sore ini sudah siap dong untuk memberikan atau sharing mengenai hepatitis akut ini, karena ini kalau menurut aku sih lumayan penting ya, apalagi buat anak-anak muda yang belum terlalu mengenal apa itu hepatitis gitu. Tapi sebelum masuk ke topik pembahasan kita sore hari ini, mungkin aku pengen kenalan dulu sama Bang Dani supaya teman-teman juga lebih mengenal sosok Bang Dani. Jadi mungkin boleh bercerita Bang Dani ini latar belakangnya seperti apa? Siap. Sekarang Mbak Laras? Besok juga boleh Bang Dani, saya tungguin gak apa-apa. Oke. Terima kasih kepada host kita ini Mbak Laras yang hari ini tetap semangat. Jadi sebelum kita melanjuti tentang hepatitis ini, kita menceritakan latar belakang saya supaya memang biar tahu saya ini apa, kan gitu. Siapa saya, siapa keberadaan di mana, kan gitu. Yang pertama, latar belakang saya sangat sederhana aja. Dulu saya sempat yang namanya bekerja di karyawan swasta, yang namanya di koperasi pelayanan Bahtera Diguna. Nah, sejak itu saya beraktivitas selama hampir 5 tahun di sana. Kemudian saya resign. Akhirnya saya resign ini sudah lama tuh saya tuh nganggur. Hampir sekitar 2 tahunan lah saya nganggur di situ. Okay. Nah, dalam perjalanan 2 tahun ini ada sebagian teman-teman ini mengajak kita dalam arti kata untuk bentuk organisasi, untuk bentuk organisasi yang sifatnya sosial, yang khususnya memang hari itu masih zamannya tentang kesehatan itu. Akhirnya saya masuk dalam ranah itu, saya seneng karena masih mau banyak berbuat gitu loh sama orang. Nah, dalam perjalanan itu akhirnya saya masuk ke organisasi itu, ya jadi akhirnya kita bentuklah namanya suatu wadah, namanya LSM lah di situ. Nah, LSM pendampingan kesehatan. Perjalanan dari itu nggak mungkin untuk orang lain, tapi diri saya sendiri. Pada istri saya waktu saya menikah di 2006, istri saya punya penyakit, ada sedikit segala macam. Kebetulan dulu waktu kita nganggur itu kita nggak ada anggaran. Nah, kebetulan memang program yang dari pemerintah khususnya di daerah itu ada yang namanya bentuknya SKTM. Nah, akhirnya saya beranjak laut, masuklah rumah sakit. Operasi itu sekitar habis kurang lebihnya habis 18 juta di sana. Lumayan ya. Nah, akhirnya dengan
dikasih informasi publik sama bergabung dengan LSM itu agak meringankan. Agak meringankan saya cuman melalui proses prosedur yang memang kita langkahin. Ada di situ. Makanya sekarang ini saya percaya gitu loh, percaya kita berbuat sosial ini bukan untuk kapasitas untuk diri kita sendiri, tapi buat banyak orang. Banyak berbuat untuk orang lain. Gitu. Nah, akhirnya dari 18 juta dengan adanya aturan-aturan yang namanya SKTM itu kurang tidak mampu. Nah, akhirnya aku bayar gak terlalu full. Jadi ada bantuan yang meringankan dengan ini program yang namanya yang SKTM itu. Ya, kenapa saya bilang itu? Nah, akhirnya 4 tahun kita berjalan terus sampai sekarang. Saya terus sampai dulu zamannya adanya namanya Jamkesda, ada namanya KJS, ada namanya yang hari ini yang dibilang tadi BPJS. Nah, saya sih berharap ini sangat tertarik ya buat saya nih. Maksudnya yang tadinya kita nggak paham tentang namanya artikel kesehatan, namanya apa sih yang kita alami sekarang ini, yang dimana sekarang yang berdampak ke arah sistematis yang namanya, apalagi zaman-zaman pandemi kayak gitu kan, yang ekonomi yang sangat sulit. Nah, makanya sekarang ini banyak ya yang selama ini saya jalanin dengan organisasi LSM itu tentang kesehatan itu berbagai macam penyakit. Jadi yang masalah kayak tumor, kayak masalah hidrosefalus, masalah ya termasuk hepatitis gitu. Jadi meluas, jadi melebar. Meluas jadinya. Aku tahu sedikit besarnya di situ. Jadi bukan kapasitas, mohon maaf ya. Kapasitas saya bukannya dokter, tapi saya hanya seorang pemuda yang ingin berbuat sosial, ingin bantu masyarakat supaya tidak kehilangan arah. Kemana tujuannya untuk bisa mengatasi program-program yang memang benar yang sudah ada di negara kita ini. Jadi memang kalau bisa dibilang ini Bang Dhani memang sempat ada di lingkungan di mana terjadi penyakit-penyakit seperti itu. Akhirnya jadi bisa tahu gitu ya seperti apa menghandle-nya, sedikit besarnya tahu. Gitu. Nah, yang satu ini kan juga karena kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 lah ya Bang Dhani ya. Ada juga satu penyakit yang masih misterius dan ini diomongin juga lah istilahnya sama masyarakat luas gitu, yaitu adalah hepatitis akut. Dan Bang Dhani juga setidaknya mengenal penyakit yang satu ini. Kalau untuk bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan, sebetulnya hepatitis akut ini seperti apa sih? Ya, ini sangat tertarik nih buat saya nih. Karena memang yang selama ini lagi dibincangkan ya. Kalau kategorinya trending lah. Lagi trending, betul. Meskipun masih misterius ya Bang Dhani. Sebenarnya gini, Pak, yang namanya hepatitis itu sebenarnya sudah lama ada. Sudah lama ada. Betul. Nah, sudah lama ada itu karena memang hepatitis itu yang dibilang tadi memang berdasarkan dari segi lingkungan dan memang perilaku. Kenapa saya bilang perilaku? Karena memang dampaknya hepatitis itu karena memang hari ini kita melihat penyakit ini sangat dibilang bahaya tidak, tapi dibilang tidak bahaya. Gitu. Nah, makanya kan kalau hepatitis itu kan adalah cuman peradangan hati dan hiper yang pada umumnya terinfeksi virus. Itu yang dinamakan hepatitis. Kenapa saya bilang faktornya dari lingkungan dan memang perilaku? Karena memang kita nggak luput yang namanya sekarang ini zamannya pergaulan bebas, terus satu dari segi makanan, lifestyle ya, dari segi makanan atau minuman, terus bahkan ya dibilang hari ini sering lah yang namanya pemuda-pemuda kita itu ya mohon maaf ya, dia bilang tadi sedikit besarnya agak memakai obat-obatan yang terlarang kan gitu. Nah itu juga bisa berdampak. Kenapa saya bilang gitu? Hepatitis itu ada 5 sebenarnya. Hepatitis A dan hepatitis sampai E, A, B, C, D, E. Masing-masing punya jalurnya di situ. Masing-masing punya jalurnya. Ya, dibilang hari ini hepatitis penularan itu berdasarkan dari tergantung imun kita. Jadi balik lagi ke imun. Tergantung imun kita. Tergantung imun kita. Jujur ya, yang sangat saya
sayangkan selama saya bergerak di LSM. Jadi sekarang ini saya berpaku, dulu saya menjadi LMK, Lembaga Musyawarah Kelurahan, yang mitranya kelurahan. Saya dipercaya sama masyarakat, saya tertarik nih Pak. Akhirnya dengan LSM ini kita sounding nih, menjadi bagian dari bentuk kerja nyata. Kerja nyata di wilayah. Akhirnya saya bilang tadi, saya sering banget melakukan sosialisasi tentang anak muda, melakukan sosialisasi tentang bapak-bapak atau ibu-ibu atau bahkan anak-anak pun. Bahkan anak-anak pun. Nah, saya yang sangat disayangkan hari ini, saya cuma bilang saya sebagai tokoh pemuda di wilayah cuman hanya bisa menasihatin para pemuda, naik generasi muda supaya memang harus mewaspadai ini. Tapi saya penasaran deh, antusiasmenya gimana sih Bang Dhani? Kan tadi sosialisasi dari mulai anak-anak sampai orang dewasa begitu tentang hepatitis akut ini, seperti apa antusiasme di daerah-daerah? Kalau antusiasnya mereka cuman saya bisa menyampaikan aja sama teman-teman yang ada atau memang bapak-bapak yang di rumah atau masyarakat lah ya. Kita cuma menyampaikan harus hidup yang benar-benar sehat. Berarti masih ada yang acuh tak acuh? Acuh tak acuh. Kita sangat sederhana aja. Mohon maaf ya Mbak, secara pergaulan bebas saja, dari seks aja kita bisa terdampak hepatitis. Pemakaian jarum suntik pun, obat-obatan ya, obat-obatan yang terlarang pun itu bisa terdampak. Cuman jangkanya agak sedikit jangkanya kan, nggak langsung kita make tiba-tiba jadi. Nah itu yang nggak banyak disadarin orang-orang ya. Jadi santai aja, pakai nggak tahu nanti endingnya bakal terkena penyakit gitu. Saya diceritakan dengan saya ini hari ini, saya sebagai tokoh pemuda, saya dampingin 3 orang. Pernah dampingin 3 orang di tahun 2015, 2017, bahkan sampai 2018. Dan penyakitnya hepatitis. Hepatitis itu masing-masing. Jadi waktu itu saya akui lah, itu sahabat juga ya, sahabat juga. Saya juga kaget waktu pas kita berkunjung sama sana, tiba-tiba dia sedang sakit. Ya gejalanya nggak beda jauh. Jadi ya kenapa saya bilang tadi, hepatitis itu kan penyakitnya kuning, muntah-muntah. Jadi nafsu makan berkurang. Terus buang airnya juga tidak teratur. Buang airnya tidak teratur dan keruh. Dan sama buang air besarnya juga. Nah kalau untuk anak-anak tambahannya paling kejang sama mengurangi tingkat kesadarannya menurun gitu. Nah itu gejala-gejalanya ya. Ya. Dan setiap tipe hepatitisnya gejalanya beda-beda Bang? Beda-beda. Cuman ya dibilang tadi gejalanya sama gitu. Cuman apakah menjuruskan akut atau tidak? Itu yang dia bilang tadi. Itu dia. Nah mungkin kita akan lebih membahas yang akutnya ini nih, yang lagi banyak diomongin sama orang yang trending gitu. Nah kenapa kita bilang trending? Karena ini banyak sekali info-info yang beredar gitu ya Bang Dhani. Jadi sambil kita lihat aja nih, ada beberapa artikel yang menunjukkan juga kalau hepatitis akut misterius itu memang ada gitu, dan kasusnya tidak main-main juga. Gitu ya. Nah ini ada satu artikel yang bilang kalau hepatitis akut misterius bisa menular. Nah ini mumpung ada Bang Dhani juga ya, selaku ya meskipun gak expert banget tadi kalau kata Bang Dhani, tapi kan at least Bang Dhani juga mengetahui tentang ini gitu ya. Apakah memang semenular itu Bang Dhani? Kalau akut itu memang dibilang kalau udah bicara akut udah ada pasti menular. Karena memang gini Mbak, kalau bicara akut, kalau memang dari anak-anak itu tergantung gennya nih, genetiknya nih. Berarti ada faktor genetik juga ya? Setuju. Oh baik. Ada faktor genetik juga Mbak. Misalkan gini, kan nggak mungkin di saat pasca lahir dia kena terdampak yang namanya virus akut misterius itu kan gitu. Mungkin juga ya mohon maaf juga ya, tanpa disadari orang tua kita pengidap penyakit hepatitis yang memang yang tidak bisa dirasakan hari ini kan gitu. Tiba-tiba dia mengandung segala macam, itu bisa menjadi penularan yang memang yang sangat rentan buat anak gitu, apalagi yang pasca lahir. Berarti medical check up juga penting ya, penting Mbak, penting sekali, apalagi yang mau mengandung gitu. Jadi tahu gitu ya ke depannya harus melakukan apa. Nah ini untuk
kasusnya sendiri di Jakarta hepatitis akut misterius sudah mencapai 21 kasus, termasuk orang dewasa juga terpapar. Nah ini apakah kemungkinannya bisa meluas lagi Bang Dhani atau bisa diredam? Nah itu dia, makanya kan hari ini kan Kementerian Kesehatan tuh lagi investigasi, jadi investigasi kasus ini kan gitu, karena memang sedang didalamin juga, karena memang waktu itu saya bilang ini memang nggak main-main, karena memang kalau memang yang dibilang tadi misterius, sangat serem nih Mbak. Ini misterius tuh karena memang kita tidak bisa langsung detect penyakitnya. Terus misalnya tadi kan Bang Dhani juga sempat bilang ya, kalau amit-amit nih kita terkena hepatitis, kita sendiri nggak bisa terlalu merasakan dan akan terasanya tuh beberapa waktu kemudian. Seperti itu. Tapi ada nggak sih gejala-gejala yang istilahnya yang kelihatan gitu, yang bisa kerasa banget nih orang nih kena hepatitis gitu? Nah ini dibilang tadi, kalau dibilang terasa banget, tergantung dari diri kita Mbak. Imun lagi tadi. Imun gini. Nah kita kan secara tidak tahu, entah buang-buang air secara mendadak, muntah-muntah, atau dilihat itu kuning, ya kan? Nah itu segeralah dibawa. Kalau sudah terlihat kuning nih, karena biasanya kan kalau gejalanya hanya muntah-muntah atau sakit perut biasa, biasanya orang-orang bilang, aduh masuk angin nih, masuk angin nih. Betul. Minum obat, makan, tidur, udah beres gitu. Tapi kan ada tambahan juga nih Mbak, kalau dia nafsu makannya berkurang atau memang itu, apalagi buang air kecilnya memang yang tidak normal atau gimana, nah itu buru-buru dan segala. Kenapa dia bilang tadi hepatitis itu cuma satu, kalau memang tidak ditanganin, itu bisa menyebabkan satu kematian. Fatal ya? Fatal. Karena memang kenapa saya bilang tadi hepatitis itu kalau PBS tidak ditanganin bisa jadi namanya pembengkakan hati. Oke, karena memang berasal dari hati ya. Pembengkakan hati secara komponen. Ya, itu, dan kedua secara jaringannya juga. Jaringannya juga sama. Kalau memang tidak diobatin ya sama juga. Nah, akhirnya yang titik akhirnya cuma satu. Yang namanya kanker hati. Oke. Nah, itu yang itu jadi puncaknya. Puncaknya itu. Dan jadi itulah tahap-tahap yang memang harus kita perhatikan. Oke. Jadi kalau memang tidak kontrol atau memang tidak diobatin, ya itulah terdampaknya. Kita nggak mau mungkiri hari ini. Cuma satu, saya berharap hepatitis misterius ini segera bisa diketahui penyakitnya. Iya. Jadi supaya bisa mendeteksi apa yang memang kita lakukan gitu. Betul. Tapi artinya kalau untuk teman-teman juga yang sedang menyaksikan gitu, ini kan penyakit bisa dibilang ya, kalau tadi di awal Bang Dhani juga sempat mention ini tidak berbahaya tapi berbahaya. Ini tidak berbahaya tapi tidak berbahaya juga gitu. Tapi artinya kita juga harus punya tindakan preventif dong Bang Dhani ya, untuk menanggapi si hepatitis akut ini. Siap. Yang penting gini aja Mbak, yang penting kita bicara pola hidup sehat aja deh. Itu basic ya, yang paling penting gitu. Betul. Yang satu yang tadi, hindari minuman-minuman yang beralkohol. Oke. Dan kedua, saya bilang yang dibilang tadi, hindari juga seks bebas lah. Dan satu itu juga segi makanannya kita harus benar-benar bersih, karena memang itu yang akan bisa mencegahnya, itu yang akan bisa meringankan beban-beban kita supaya tidak terjangkit hepatitis. Karena kita tidak pernah tahu virusnya datang dari mana. Itu Mbak, yang saya jujur aja, saya sehat juga, mohon maaf ya, di diri kita itu pasti banyak virus Pak. Betul. Tapi virusnya yang berbahaya atau tidak kita kan nggak tahu. Iya, betul. Nah itu, makanya saya bilang, wah lu kena virus, enggak. Tapi saya sehat. Virusnya dari mana kan, itu jadi pertanyaan juga. Nah makanya saya sangat senang nih membahas tentang masalah hepatitis akut yang saya bilang tadi, terus berkembang. Nah, pemerintah juga nggak capek-capek juga untuk terus mengkaji tentang penyakit ini supaya tidak menyebar yang sangat dahsyat di sekitar negara kita juga kan gitu. Nah, saya berharap ini ya sebenarnya hidup bersih yang memang harus kita diutamakan itu. Itu basic dari segala basic. Segala-galanya gitu. Betul. Nah kalau masih menyangkut dari artikel yang tadi kita baca ya, sudah ada 21 kasus gitu. Artinya ini kita juga harus melakukan tindakan preventif supaya tidak semakin menyebar gitu. Betul. Tapi untuk
penularannya sendiri, Bang Dhani. Nah ini bisa dari mana saja sih? Apakah ini mirip-mirip sama COVID-19 yang memang dari udara pun bisa tertular gitu, atau dari pemakaian alat yang bersamaan, atau seperti apa? Ya, jadi maupun dewasa ataupun anak-anak, yang penting sih fokus anak-anak sih Mbak. Kalau anak-anak rentan terkena ya? Rentan juga Mbak. Karena memang yang dibilang tadi, apalagi ini timbul nih masalah hepatitis akut. Anak-anak kan tahu sendiri kalau makan jajan-jajanan sebebas itu dia nggak tahu dampak-dampaknya apa. Nah itu yang memang harus kita jaga. Dan kedua, hepatitis itu yang dibilang tadi sangat rentan untuk yang maksudnya tentang bebas, yang dibilang tadi tentang yang masalah pergaulan bebas, tentang seks bebas. Dan kedua dia harus bisa percaya diri bahwa kita bisa nih mengurangin kapasitas itu, yaitu yang contohnya cuci tangan. Sama lah, seperti nggak beda jauh. Cuman yang dibilang cuman yang dibilang tadi, hepatitis juga ada vaksinnya Mbak. Oke. Nah ini yang masyarakat lupa ya, terlalu fokus dengan vaksin-vaksin COVID-19 tapi lupa dengan penyakit yang lain dan juga vaksin yang lainnya. Betul gitu. Mbak. Jadi vaksin hepatitis itu ada. Dan kedua mencuci tangan. Ketiga memakai hand sanitizer. Jadi memakai kayak semacam pelindung lah kalau nanti melakukan perbuatan-perbuatan yang nanti. Ketiga tuh jarum suntik. Dihindari sih kalau bisa ya. Dan ketiga itu pemakaian dari kebersihan alat kita, jangan sampai dipakai sama orang. Terus riwayat penyakit keluarga tetap harus dicek ya. Harus dicek juga. Jadi dan keempat juga yang sangat penting juga itu makanan dan minuman yang harus memang benar-benar steril dan bersih. Steril, betul, pemakaian pribadi itu aja penjaganya, udah. Itu penjaganya supaya memang kita paham nih, masyarakat kita tahu apa sih yang memang mau dilakukan tentang pencegahan untuk hepatitis gitu. Oke. Nah, itu. Untuk melakukan pencegahan hepatitis ini, kalau di dunia luar, anggaplah di luar rumah, itu mungkin masih bisa terkontrol gitu ya. Betul. Dengan pemakaian masker ya 11-12 dengan perlindungan kita terhadap COVID-19 lah gitu. Betul. Tapi masalahnya kalau ada anggota keluarga kita nih Bang Dhani yang terkena hepatitis, apa sih sebetulnya tindakan pertama yang harus dilakukan gitu untuk pencegahan penularan ini? Jadi yang pertama kita juga adalah ya sebenarnya kita nggak mau dong mengasingkan keluarga kita juga. Nah itu dia. Yang penting serba salah jadinya. Ya, yang penting kita satu ada ruangan yang memang buat khusus dia isolasi mandiri lah kalau kata kita. Terus kita pemakaian yang dibilang tadi, pemakaian alat makan, terus alat minum, itu juga harus selama dia menjalankan pengecekan atau memang kontrol ke rumah sakit harus memang kita waspadai itu karena rutinitas itu harus kita jaga juga Mbak, karena memang kita nggak tahu Mbak, yang namanya dibilang hepatitis itu ya proses pengobatan juga sangat panjang. Pastinya Mbak. Tapi dengan pengobatan yang sangat panjang itu dipastikan bisa sembuh nggak sih sebenarnya Bang Dhani? Kalau untuk itu bisa ya? Bisa. Namanya tuh udah hepatitis akut gitu, jadi di pikiran saya tuh karena ini akut artinya ini akan berkelanjutan gitu. Enggak selalu ya? Ada obatnya semua. Saya paham tentang yang namanya saya percayalah sama Kementerian Kesehatan. Mereka itu lebih paham dan lebih tahu. Makanya dari Kementerian Kesehatan mengimbau nih, jangan panik. Kita masih masih kita cari penyebabnya. Terus masih apa yang memang kita nanti kedepannya nanti kalau memang ini udah tahu, dia pasti ada obatnya. Oke. Gitu. Sulit didapatkan nggak sih untuk obatnya ini? Kalau sulit didapatkan, tidak. Pasti ada obatnya. Pasti ada. Karena memang ini virus apanya tuh kita nggak tahu. Mungkin nanti kan ya dokter pinter lah menganalisa penyakit. Jadi pahamlah tahu penyakit apa, obatnya apa. Ini apa yang dilakukan kan itu. Nah saya sih berharap memang segeralah, jangan sampai ini penyebaran hepatitis akut misterius ini jangan sampai semakin meluas gitu. Meluas lah itu. Nah tapi dengan adanya kasus yang tadi kita lihat sudah ya cukup banyak lah ya. Siap. 21 kasus ini. Apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh teman-teman dari Perindo Jakarta Pusat sendiri nih Bang? Nah ini dia nih, saya senang nih Mbak. Kalau dibilang apa yang dilakukan, kita semua banyak.
Banyak lah. Selain sosialisasi. Selain sosialisasi. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat supaya kita harus banyak controlling sama pihak-pihak puskesmas terkait. Kalau memang agak sedikit ada keluhan-keluhan seperti ini, karena memang yang dibilang tadi vaksinnya itu ada. Ini vaksinnya juga gratis ya? Gratis. Nah makanya kan kita sering banyak koordinasi dengan puskesmas, instansi terkait tentang kesehatan dari pemerintahan gitu. Nah itu aja sih. Saya juga dari Partai Perindo nggak segan-segan, terus nggak pernah capek. Hari ini jadi berhubung ada timbulnya penyakit akut misterius ini, jadi kita harus banyak-banyak capek lah, dalam arti kita memberikan suatu paparan dan informasi yang supaya untuk pencegahan. Itu aja untuk pencegahannya gitu. Itu aja sih. Dan terlihat dari sosialisasi sebelumnya yang tadi Bang Dhani cerita, memang ada beberapa kalangan juga yang masih acuh tak acuh gitu. Betul. Ya dengan sosialisasi hepatitis akut yang ternyata memang sepenting ini, apalagi untuk anak-anak muda gitu kan, yang ya bisa kita bilang perjalanan hidupnya masih panjang. Jadi memang harus benar-benar jaga kesehatan dari sejak dini. Dan kita berterima kasih tentunya ya sama teman-teman dari Partai Perindo yang tidak segan-segan untuk selalu mensosialisasikan. Tapi apa sih harapan dari Bang Dhani sendiri gitu ya, untuk terutama anak-anak muda menghadapi situasi yang kita COVID-19 juga belum selesai, tapi udah datang lagi. Ada lagi. Udah datang lagi nih si penyakit misterius yang dibilang hepatitis akut ini. Jadi memang apa juga yang harus dilakukan oleh kita sebagai anak muda nih, bantu sosialisasi juga kah atau gimana gitu Bang Dhani? Siap, Mbak Laras. Saya sih seneng ya. Saya nggak akan capek untuk mensosialisasi ini, karena memang saya juga hari ini harus banyak melakukan, karena memang harus banyak berbuat. Betul. Mudah-mudahan Partai Perindo ini menjadi garda terdepan untuk bisa menjadi ruang informasi publik. Setuju. terhadap penyakit yang misterius ini. Jadi kalau saran saya cuma satu, yang dibilang tadi, kita harus banyak wawas diri. Kita nggak jauh dari lingkungan ya, Mbak. Saya dari rumah sendiri. Iya. Karena dari rumah sendiri itu belum tentu kan bersih, steril. Betul. Nah itu juga kita selalu bawel sama anak, sama istri, segala macam. Jadi supaya memang mereka itu tahu apa sih kegunaan kebersihan yang memang ada di lingkungan kita. Nah kalau memang sudah di rumah sudah oke, sudah safety, baru kita terus bisa dan share. Share lah pada teman-teman yang mungkin, mohon maaf ya Mbak ya, selama ini sering banyak nongkrong, banyak minum-minum yang dalam arti kata yang dilarang lah. Ya kita tuh ya kurangin kalau bisa kan. Jadi jangan sampai kita mempunyai asumsi yang berbeda dipandang masyarakat. Nah makanya itu saya berharap mudah-mudahan ini satu bagian dari kita mensosialisasikan ini supaya tidak meluas yang namanya hepatitis akut misterius yang hari ini memang kita rasakan. Betul. Dan tentunya ini jangan stop di kamu juga ya teman-teman ya. Sudah mendapatkan informasi sebanyak ini dari Bang Dhani gitu. Jadi kita juga harus saling menginformasikan lah ke teman-teman dan share yang banyak video ini gitu supaya semakin banyak yang nonton gitu. Nah mungkin terakhir aja Bang Dhani sebelum kita menutup obrolan kita, mungkin ada pesan-pesan dari Bang Dhani yang mau disampaikan kepada yang paling penting sih generasi milenial dan juga generasi Z gitu ya yang menyaksikan podcast kita hari ini. Silakan Bang Dhani. Siap. Pesan-pesan saya untuk para generasi milenial, kita benar-benar harus menjaga tentang kebersihan diri kita sendiri, dan kedua kuranginlah hal-hal yang perbuatan negatif supaya tidak terdampak dengan hepatitis itu, karena memang dari sistem pergaulan kita itu banyaklah jadi penyebab penyakit infeksi virus yang memang dibilang hepatitis itu. Jadi saya berharap para kaum milenial ini menjadi garda terdepan untuk memberikan suatu perbuatan-perbuatan yang di lingkungan berbuat yang positif. Dalam arti kata bisa berbuat sosial, bisa kerja bakti sama lingkungan, bisa ngebantulah yang biar positif supaya memang ini tidak bisa dilihat secara
diri kita sendiri, tapi yang menilai itu kan orang lain. Betul. Tapi hari ini saya sebagai kader Partai Perindo tidak akan capek dan tidak akan lelah untuk mengasih dan mensosialisasikan tentang kedatangan virus yang namanya akut misterius ini. Betul. Jadi yang penting pola imun kita harus siap, kuat dan harus memang kita menjaga kebersihan. Itu yang utama. Yang kita sampaikan pada teman-teman. Setuju banget. Apalagi kali ini banyak sekali ya anak-anak muda yang sudah menjadi influencer, yang bisa mensosialisasikan hal positif kepada yang lainnya gitu. Betul. Nah, masih berkaitan juga dengan Partai Perindo, teman-teman. Campaign Aksi Nyata Dari Kamu Untuk Indonesia ini kan sangat relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI ya. Untuk mendaftar caranya gampang banget. Untuk detailnya tinggal kunjungin aja website www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa langsung aja kunjungin website www.partaiperindo.com atau tinggal klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan buat kamu yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita akan mengumumkan 3 orang pemenang masing-masing mendapatkan Rp100.000 e-voucher di minggu depan. Kamu pantengin aja Instagram Partai Perindo di @Partai Perindo. Dan tentunya Laras juga ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Dhani sudah hadir. Sama-sama Mbak Laras. Semoga apa yang disampaikan Bang Dhani hari ini bisa menginfluence teman-teman yang menonton dan bisa lebih menjaga pola hidup dan lifestyle supaya lebih bagus. Jadinya ini akan berdampak baik juga untuk kesehatan semuanya, nggak cuma kita di sini ya teman-teman ya. Dan tentunya terima kasih kepada Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Laras Tahira is signing out. Bye-bye. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tegak untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.